Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aminatul Laila. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis sastra saya untuk ujian akhir. Karya yang akan saya bahas adalah film Bumi Manusia yang dirilis pada tahun 2019, disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan merupakan adaptasi dari novel legendaris karya Pramudia Anantatur dengan judul yang sama. Film ini berlatar di wilayah Hindia Belanda pada awal abad ke-20, masa ketika penjajahan Belanda berjalan sangat kuat dan mengatur segenap aspek kehidupan penduduk asli. Nah, cerita ini berpusat pada Minke, seorang pemuda Jawa yang cerdas, berpendidikan di sekolah elit Belanda, dan memiliki keberanian untuk berpikir kritis, serta tokoh-tokoh di sekitarnya seperti Nyai Ontosoro, Annelies Melema, dan keluarga Melema. Kisah ini mengikuti perjuangan mereka menghadapi ketidakadilan, pembatasan hak, dan perlakuan yang tidak manusiawi akibat sistem kolonial. Untuk mengupas makna di balik kisah ini, saya memilih menggunakan pendekatan kritik sastra postkolonial. Fokus utama analisis saya adalah bagaimana film ini secara visual dan naratif menampilkan struktur kekuasaan kolonial yang menindas, dampak penjajah terhadap pola pikir dan jati diri penduduk asli, serta bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan tokoh-tokohnya untuk mempertahankan martabat kemanusiaan. Sebelum masuk ke analisis, izinkan saya menjelaskan lebih mendalam mengenai teori postkolonialisme yang saya gunakan. Jadi, kritik sastra postkolonial adalah pendekatan kajian yang lahir setelah bangsa-bangsa terjajah mulai meraih kemerdekaan. Untuk memahami dampak jangka panjang dari praktik penjajahan, teori ini tidak hanya melihat penjajahan sebagai penguasaan wilayah secara fisik, melainkan juga sebagai penguasaan budaya, pengetahuan, dan pola pikir. Ada 4 konsep kunci yang menjadi landasan analisis ini. Yang pertama, hierarki, kekuasaan, dan diskriminasi sistematik. Nah, penjajahan pembangunan aturan hukum, sosial, ekonomi yang secara sengaja membagi manusia menjadi golongan atas dan bawah. Untuk mempertahankan kekuasaan mereka, perbedaan penduduk ini bukan berdasarkan kemampuan atau prestasi, melainkan semata-mata berdasarkan asal-usul dan ras dan keturunan. Yang kedua, kolonialisme batin atau rendah diri yang tertanam. Seiringnya berjalannya waktu, penduduk yang dijajah perlahan dipengaruhi untuk percaya bahwa budaya, bahasa, dan diri mereka sendiri adalah kurang beradab, belum maju, atau secara alami lebih rendah dibandingkan budaya penjajah. Pola pikir ini seringkali bertahan bahkan setelah penjajah pergi. Dan yang ketiga adalah kebingungan jati diri. Nah, tokoh-tokoh dalam karya sastra kolonial seringkali terjepit di antara dua dunia. Mereka mengagumi nilai-nilai dan ilmu pengetahuan dari budaya penjajah, namun tetap ditolak dan tidak diakui sebagai bagian dari budaya tersebut, sekaligus mulai meragukan nilai budaya asal mereka sendiri. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah perlawanan yang beragam. Perlawanan tidak selalu berupa pemberontakan bersenjata. Perlawanan juga bisa berupa penolakan untuk diam, pembuktian kemampuan, dan mempertahankan kebenaran, dan menolak menerima status sebagai makhluk yang lebih rendah. Keempat konsep ini sangat terlihat jelas di setiap adegan Bumi Manusia, hingga teori ini adalah pendekatan yang paling tepat untuk mengungkapkan pesan yang ingin disampaikan dalam film ini. Oke, sebagai kesimpulan, analisis menggunakan kritik postkolonial menunjukkan bahwa film Bumi Manusia bukan sekadar kisah cinta atau perjuangan individu, melainkan cerminan nyata dari penderitaan bangsa yang dijajah. Penjajah tidak hanya merampas tanah dan sumber daya, tetapi juga berusaha merampas hak, budaya, dan harga diri manusia. Namun, di film ini juga memberikan pesan yang penuh harapan. Sistem kekuasaan yang sewenang-wenang tidak akan pernah bisa sepenuhnya memadamkan keinginan manusia untuk adil, berharga, dan bebas. Perlawanan tidak harus selalu besar dan berisik, mempertahankan kebenaran, tidak mau diinjak-injak, dan berani menjadi diri sendiri.
adalah bentuk perlawanan yang sangat berarti. Nah, kisah ini tetap sangat relevan hingga masa kini. Meskipun kita sudah merdeka secara negara, pola pikir yang menganggap sesuatu yang asing selalu lebih baik atau diskriminasi berdasarkan asal-usul dan status sosial masih sering kita temui. Oleh karena itu, pesan dari Bumi Manusia mengajak kita untuk terus waspada, menghargai identitas diri sendiri, dan selalu berjuang untuk keadilan bagi semua orang. Demikianlah analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mari kita terapkan konsep-konsep tersebut pada film dengan 4 bukti adegan yang sangat mewakili. Pertama, pemisahan sosial dan ketidakadilan hukum yang terlihat nyata. Nah, sejak awal film, kita bisa membedakan dengan jelas perbedaan golongan. Orang Eropa berjalan dengan tegak, menduduki posisi penting, dan diperlakukan dengan hormat. Sementara penduduk asli harus menunduk, memberi jalan, dan berbicara dengan nada rendah. Bahkan, Minke yang bisa berbahasa Belanda dengan fasih dan memiliki pemikiran setara bahkan lebih cerdas dari banyak orang Belanda tetap dipandang sebelah mata. Dan bukti yang paling menyakitkan adalah adegan sidang pengadilan untuk pembagian warisan. Meskipun analis adalah anak kandung Herman Malema, hakim memutuskan seluruh harta diserahkan kepada keluarga tiri Belandanya. Alasannya sederhana, namun kejam. Menurut hukum kolonial, anak yang lahir dari ibu pribumi tetap dikategorikan sebagai pribumi, sehingga tidak berhak mewarisi harta orang Eropa. Di sini terlihat bahwa hukum tidak berlaku adil bagi semua orang. Hukum hanyalah alat untuk melanggengkan kekuasaan penjajah. Yang kedua, yaitu dampak kolonialisme batin pada diri Minke. Kita bisa melihat perjuangan batin Minke di banyak momen. Ia belajar dengan sungguh-sungguh, meniru cara berpakaian dan bahasa Belanda. Karena ia percaya dengan menjadi seperti mereka, dia akan dihargai sebagai manusia yang setara. Namun harapannya selalu dipatahkan saat ia menyampaikan pendapat di kelas. Gurunya menertawakan saat ia menulis artikel di koran, tulisannya dipertanyakan hanya karena namanya bukan nama Eropa. Nah, ada satu adegan di mana Minke duduk sendirian dan menatap patulannya sendiri. Tampak bingung, ia telah mengubah banyak hal dalam dirinya. Tetapi menganggap ia tetap tidak diterima. Ini menunjukkan betapa dalamnya penjajahan merusak kepercayaan diri seseorang, membuatnya meragukan nilai dirinya sendiri. Dan yang ketiga, yaitu perlawanan cerdas dan teguh dari Nyai Ontosoro. Nah, Nyai Ontosoro adalah tokoh yang paling kuat yang menggambarkan perlawanan terhadap kolonialisme batin. Meskipun ia tidak bersekolah di sekolah Belanda, ia memahami betul cara kerja sistem kolonial dan ketidakadilan di dalamnya. Nah, saat pejabat Belanda datang untuk memaksa dan mengancamnya, dia tidak bergentar. Sedikit pun dia berkata dengan tegas, "Kalian tidak boleh mengatur apa yang kalian sebut hukum. Kalian boleh menguasai tanah dan harta ini, tetapi kalian tidak akan pernah bisa menguasai pikiran, hati, dan harga diri saya." Nah, dari kalimat tersebut, ia tidak melawan dengan kekerasan, melawan dengan pengetahuan ataupun keteguhan hati. Nah, dan keberanian itu menyatakan kebenaran di depan penguasa. Inilah bentuk perlawanan yang paling berbahaya bagi penjajah, karena ia tidak membiarkan dirinya merasa lebih rendah. Dan yang terakhir adalah perlawanan melalui tulisan dan suara. Nah, selain nyanyi, Minke juga melakukan perlawanan dengan caranya sendiri. Melalui tulisan, dia mendirikan surat kabar dan menulis tentang ketidakadilan yang ia lihat, menyuarakan hal yang tidak berani dikatakan orang lain. Dia sadar bahwa penjajahan juga didukung oleh kebodohan dan ketidaktahuan, sehingga membuka mata orang lain adalah langkah awal untuk mengubah keadaan.